Waalaikumsalam. Wih, mantap. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Sallallahu alaihi. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dalam nama Allah kita mampu mengawali hidup kita di masjid. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Amin. Bermohon untuk kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah, dan bermohon untuk kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin Allah, amin. Kita tidak tahu berapa lama lagi kita meninggalkan dunia ini, Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan. Amin. Kita lanjutkan kajian hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Sekarang kita masuk Ali Imran ayat 33. Apa kata Allah di sini, Bapak Ibu? Innallaha, sesungguhnya Allah astafa Adam, telah memilih Adam, wa Nuhan dan Nuh, wa ala dan keluarga Ibrahim, wa ala dan keluarga Imran, ala atas melebihi alamin seluruh alam. Luar biasa Bapak Ibu, Allah memuji memilih Adam, Nuh, Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa mereka masing-masing. Ini pujian Allah langsung tertulis dalam Quran surah Ali Imran ayat 33. Hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya Bapak Ibu, sebelumnya ayat ini dalam surah Ali Imran ayat 31-32, Allah menekankan pentingnya mengikuti Rasulullah SAW sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah. Nah, barang siapa mentaati Allah, mentaati Rasul, pasti Allah mencintainya dan mengampuninya. Di ayat 32 Allah perintahkan ketaatan kepadanya dan Rasulnya sebagai bentuk kepasrahan. Dan di Ali Imran 33 Allah menunjukkan contoh keluarga-keluarga yang telah dipilihnya sebagai teladan dalam ketaatan. Ya, ayat 31-32 Allah suruh kita mentaati Rasul dan mentaati Rasul karena mencintai Allah. Di ayat 33 Allah tentukan keluarga yang pas untuk kita teladani. Hari ini Bapak Ibu memperkuat pesan sebelumnya bahwa orang-orang yang terpilih adalah mereka yang benar-benar taat kepada Allah. Hubungan ayat 33 dengan ayat keduanya Bapak Ibu di ayat 34 menegaskan bahwa keluarga-keluarga yang disebutkan dalam ayat 33 ini dikaruniai keturunan yang suci serta mendapatkan petunjuk dari Allah. Dan di ayat 35-36 disebutkan kisah istri Imran yang bernazar untuk menyerahkan anaknya Maryam untuk berkhidmat di masjid. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu, ayat ini urutan ayat demi ayat betul-betul menyatakan kita, menyadarkan kita kalau kita ingin menjadi manusia pilihan maka taatilah Rasulullah. Kalau kita mentaati Rasulullah, Allah mencintai kita. Hikmah apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Yang pertama, Allah memilih manusia berdasarkan kualitas iman dan ketakwaannya. Ya, Allah memilih manusia berdasarkan kualitas iman dan ketakwaannya, bukan semata-mata garis keturunan. Ya, bahkan Bilal bin Rabah itu manusia mulia Bapak Ibu dari budak awalnya, karena ketakwaannya Allah angkat dia.
biasa, tapi kita bisa menjadi manusia luar biasa, bisa menjadi manusia pilihan apabila kita hidup ikut aturan Allah dan Rasulnya. Itu penting Bapak Ibu. Jangan pernah ada yang mengatakan tuyunya model itu apa, kayu dan tuyu model itu keluarga terhormat, keluarga ningrat, keluarga biru, ambo keluarga tak jalin. Jangan seperti itu, karena Allah memilih manusia berdasarkan kualitas iman dan ketakwaan. Kemudian hikmah yang kedua, keluarga yang saleh memiliki dampak besar pada generasi berikutnya. Ini terlihat dari keluarga Ibrahim dan keluarga Imran yang menghasilkan para nabi dan orang-orang suci, Bapak Ibu. Tanya kalau kita ingin anak kita soleh dulu Bapak Ibu. Karena Allah mengatakan, takutlah kamu meninggalkan generasi yang lemah. Untuk itu berkata baiklah dan bertakwalah. Di agar generasi kita tidak lemah, kita harus berkata yang baik-baik, yang benar-benar kemudian bertakwa. Dan surah Al-Kahfi itu kita lihat Bapak Ibu ketika Musa dan Khidir minta makan di sebuah pondok, dan dia makan tak ada jualnya tu. Pondok tu macam rabah naik hanya pelak oleh Khidir. Sudah dipelak oleh Khidir bayi selai. Maka dipelak warnanya sempili kari yang menjadi Musa. Dia nak pelakannya. Masa dah pelak malah nak minta le piti, nak perlu minta piti dia. Maka menurut mana dia apanya orang soleh. Dia buat tu ada harta di situ. Kalau roboh, buat tu nampak atau yang biar juga. Begitu Allah menyelamatkan harta anak orang-orang yang soleh. Maka kita insya Allah benar-benar soleh. Insya Allah anak kita soleh. Ya, apa yang kita inginkan kepada anak kita lakukan. Kita ingin anak kita suruh ke masjid, kita suruh dengan masjid tidak mudah, tapi kita pastikan diri kita ke masjid. Kita suruh anak kita baca Quran, Bapak Ibu, kita dipastikan kita baca Quran. Dan suruh anak kita jangan sampai memutuskan silaturahmi, kita pastikan kita pun tidak memutuskan silaturahmi. Artinya apapun yang kita inginkan kepada anak kita, kita pertama dulu mengamalkan. Yang ketiga, pentingnya membangun keluarga dalam ketaatan kepada Allah. Agar keluarga kita termasuk dalam orang pilihan Allah, maka kita bangun ketaatan itu kepada Allah. Kita buat agenda-agenda dalam keluarga kita. Yang ini apa yang kita kerjakan, anak kita apa yang kita kerjakan, kita bisa buat wirid juga di rumah kita, wirid keluarga. Bahkan setiap Kamis kita kumpulkan keluarga kita semuanya berpelaminan tu, lapis-lapis tampil je. Kalau payah setiap Kamis, setiap minggu, biar Kamis pertama kita berkumpul anak di rumah awak seluruhnya. Zikir di situ, wakil nasihat di situ. Yang keempat, kesabaran dan ketulusan dalam mendidik anak adalah bagian dari usaha mencapai keberkahan Allah. Luar biasa kita lihat Bapak Ibu, bagaimana Ibrahim mendidik anak yang pelajaran semuanya Bapak Ibu luar biasa. Kesabaran yang dilakukan untuk membesarkan anak, dan itu kita lakukan. Kalau itu sudah kita lakukan, insya Allah kita contoh Ibrahim, contoh keluarga Imran, insya Allah Allah akan pilih pula kita sebagai keluarga yang bisa dicontoh oleh orang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz Haji Yul Henry dalam ceramahnya subuh. Minum air panik, campur jeru. Allah tu baca sahabat Nabi. Allah. Di Allah. di belakang dia masuk hukum. Iya, Allah. 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 Lalu semalam kena. Allah. Badi morak. Ya. Inilah Pak Asap kita ni. Allah. Kodak kita ya. Ya. Oh ya, awak kodak aja lah. Kalau Cobalah itu diwawancarai sama Pak Haji, Pak Sabi. bagaimana Pak Sab Bagaimana subuh caranya kita supaya bisa salat subuh berjemaah ke masjid, gimana caranya? seterusnya si koma, ya, bukan sekali-sekali. koma. Ya, sini kameranya. Ya ini sudah kameranya. Memang untuk orang datang ke masjid ini betul-betul orang yang beriman. Amin. Amin. Allah. Amin. Kalau dia salat
Nah. Tapi enggak ke masjid itu setengah beriman. Bukan seperempat setengah ya. Ada setengah. Masih ada ya. Ada seperempat. Oh gitu, Masya Allah. Ya, jadi kalau iman kita utuh ke masjid lah salatnya. Kalau di rumah setengah atau seperempat imannya. Kemudian apa lagi? Haji Pai. Seperti Pak Sakti. Betul beriman. Masya amin ya Allah, amin amin amin, kita doakan, kita berproses, Masya Allah. Iya, ini amalan yang patut dicontoh. Amin ya Allah. Kalau kita meniru Nabi Muhammad, kalau di Masjid Iman kita meniru Pak Zul Hendri. Terima kasih banyak atas ceramahnya, semoga bermanfaat bagi kami. Nah, selalulah ke masjid Iman. Iya. Betul aja Ustaz Imam. Tunggu.